ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, kita telah sampai wan hadis di pembahasan hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini datangnya dari sahabat mulia, yakni Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kita, kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling benar dan dibenarkan oleh yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah, dalam kurung air mani. Summa, kemudian yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian dari nutfah Allah menjadikan alaq, yakni gumpalan darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari segumpal darah kita dijadikan oleh Allah, yakni menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Yakni gumpalan daging. Kemudian dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Thumma yursilu ilaihil malak. Kemudian ketika di dalam rahim ibu kita, Allah mengutus kepada rahim ibu kita, yakni malaikat, fayanfuhu fihi ruha. Kemudian
malaikat meniupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 perkara bagi seorang insan yang masih di dalam rahim ibu. Apa saja 4 perkara yang dicatat oleh malaikat? Yang pertama, bikatbi rizki, telah tercatat bagi seorang insan itu rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, termasuk ketika hari bahagianya, sa'idun, syaqiyun aw sa'idun, atau hari sengsaranya. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan sumpahnya, fa wallahi alladzi la ilaha illa la ilaha ghairu, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surganya Allah, sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Namun dia didahului oleh Alkitab atau catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Begitupun ketika kita beramal dengan amaliyah penduduk neraka, yang dimana neraka dengan kita ini jaraknya tinggal 1 hasta lagi, sedikit lagi. Namun dia didahului oleh catatan amaliyah surga, catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk surganya Allah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi kesimpulan hadis keempat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, takdir setiap manusia sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, yang dimana tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita di dalam rahim ibu kita, dari awalnya nutfah, alaqah, mudghah, sudah tercatat, yakni dari rezeki, kemudian amal, kemudian umur, kemudian hari bahagia atau hari kesedihan bagi kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi manusia, ketika kita berusaha semaksimal mungkin, mari kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ada satu lagi hadis yang mengatakan la yaruddul qadar illa doa, ya, tidak akan merubah takdir kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 4 kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah sudah masuk ke 4, yakni tentang hadis takdir, beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah dengan takdir khairihi minallahi ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu iyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.